Halo, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman saya akan menjelaskan analisis rasio PT Unilever Indonesia tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joanna Tesalonika dengan nomor induk mahasiswa 18110000168 dengan rekan saya. Nama saya Mutiara Nabila dengan nomor induk 181100042. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Unilever Indonesia. Vlog ini kami buat sebagai tugas tambahan dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen Bapak Rizal Mawardi. Selamat mendengarkan. Latar belakang PT Unilever. PT Unilever merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen. Pada awalnya, PT Unilever bermarkas di Belanda. Pada tahun 1933, didirikan PT Unilever Indonesia Tbk dan telah berhasil menjadi market leader untuk kategori produk-produk perawatan rumah dan tubuh. PT Unilever Indonesia unggul dengan brand-brand andalannya dalam kategori personal care, produk seperti Sunsilk, Lifebuoy, Dove untuk perawatan rambut, sedangkan untuk perawatan wajah seperti Pond's, Citra, dan Vaseline. Produk perawatan tubuh dan gigi seperti Lux, Lifebuoy, dan Pepsodent, serta untuk perawatan parfum dan deodoran seperti Axe dan Rexona. Unilever juga unggul untuk brand-brand home care, produk seperti Rinso, Molto, dan Sunlight. Keseluruhan home and care produk ini merupakan total penjualan terbanyak dari PT Unilever. Sedangkan penjualan lainnya didapat dari food and ice cream produk seperti Sariwangi, Blue Band, Royco, Buavita, Walls. Kesuksesan PT Unilever menjadi market leader dan menguasai penjualan konsumen produk di Indonesia tidak terlepas dari strategi-strategi yang mereka terapkan dalam perusahaan. Analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Analisis rasio bermanfaat untuk mengukur kondisi dan prestasi keuangan perusahaan pada saat ini dan di masa lalu sebagai dasar untuk memprediksi kemampuan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, untuk menilai efektivitas kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dan yang ketiga, untuk menyusun laporan keuangan performa. Analisis likuiditas. Analisis likuiditas ini adalah gambaran posisi uang kas dan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban utang sesuai pada waktu yang jatuh tempo yang telah disepakati. Analisis likuiditas ada 4 macam. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Yang ketiga ada collection period atau periode penagihan. Dan yang keempat ada days to sell inventory. Di sini saya akan menjelaskan rasio likuiditas pada PT Unilever Indonesia pada periode tahun 2020. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dengan rumus aset lancar dibagi liabilities lancar sama dengan 8.828.360 rupiah dibagi 13.357.536 rupiah sama dengan 0,66. Yang kedua ada quick ratio dengan rumus cash and cash equivalents ditambah marketable security ditambah akun receivable dibagi current liabilities sama dengan 16.257.430 rupiah dibagi 13.357.536 sama dengan 1,22. Yang ketiga ada collection period dengan rumus average akun receivable dibagi sales dibagi 360 sama dengan 5.315.388,50 rupiah dibagi 119
Rp2.367,98 sama dengan 45 hari. Yang keempat ada days to sell inventory dengan rumus average inventory dibagi cost of sales dibagi 360 sama dengan 2.446.169 rupiah dibagi 56987,46 sama dengan 43 hari. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan besarnya nilai aktiva pada sebuah perusahaan yang didanai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan yang ditanggung oleh aktivanya. Rasio solvabilitas ini dapat digunakan pula oleh perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun pendek jika perusahaan tersebut akan dilikuidasi. Tujuan rasio solvabilitas yang pertama untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lain atau kreditor. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk meninjau nilai aktiva khususnya aktiva tetap terhadap modal, apakah sebuah seimbang atau belum. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio solvabilitas pada PT Unilever tahun 2020. Yang pertama ada total debt to equity dengan rumus total hutang dibagi ekuitas atau modal sama dengan Rp15.977.264 dibagi Rp4.937.368 sama dengan 3,16. Yang kedua ada long term debt equity dengan rumus long term liabilitas dibagi equity sama dengan Rp2.239.739 dibagi Rp4.937.368 sama dengan 0,45. Yang ketiga ada times earned dengan rumus income before income tax and interest expense dibagi interest expense sama dengan Rp9.451.012 dibagi 248.790 sama dengan 38 kali. Selanjutnya ada return on investment atau laba atas investasi. Dalam perhitungan ROI, nilai yang dicari adalah persentase keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Fungsi ROI adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi. Maka, ROI yang bernilai positif akan menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif menunjukkan kerugian. Rasio ROI sendiri diukur dalam bentuk persentase. Di sini saya akan menjelaskan return on investment pada Unilever tahun 2020. Return on asset dengan rumus net income ditambah interest expense dikali 1 dikurang tax rate dibagi average total asset sama dengan Rp7.163.536 dibagi Rp20.592.001,50 sama dengan 35%. Yang kedua ada return on common equity dengan rumus net income dibagi average equity sama dengan Rp2.299.728 dibagi Rp4.937.368 sama dengan 70%. Selanjutnya ada operating performance. Rasio operating performance atau rasio kinerja operasional menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan operating performance
pada PT Unilever Indonesia tahun 2020. Yang pertama ada gross profit margin dengan rumus sales dikurang cost of sales dibagi sales sama dengan Rp22.456.990 dibagi Rp42.972.474 sama dengan 52%. Yang kedua ada operating profit margin dengan rumus income from operasional dibagi sales sama dengan Rp9.451.012 dibagi Rp42.972.474 sama dengan 22%. Yang ketiga ada net profit margin dengan rumus net income dibagi sales sama dengan Rp7.163.536 dibagi Rp42.972.474 sama dengan 17%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tujuan dari rasio aktivitas: 1. Untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan di gudang. 2. Untuk mengukur penggunaan dana semua aktivitas perusahaan dibandingkan dengan penjualan. 3. Analisis rasio aktivitas juga untuk mengukur perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk penagihan piutang dalam satu periode akuntansi. Terdapat beberapa perhitungan dari rasio aktivitas. Yang pertama yaitu inventory turnover, yaitu dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, yaitu Rp20.515.484 dibagi dengan Rp2.446.169, kita dapatkan hasilnya 8,39. Lalu ada fixed asset turnover dengan rumus penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan sama dengan Rp40.972.474 dibagi dengan Rp8.828.360. Kita dapatkan hasilnya yaitu 4,87. Selanjutnya ada total asset turnover dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva sama dengan Rp40.972.474 dibagi dengan Rp20.534.632. Kita dapatkan hasilnya 2,09. Selanjutnya ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan atau growth ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. Growth ratio biasa digunakan dalam berbagai hal seperti perusahaan untuk menghitung pertumbuhan kinerjanya. Selanjutnya ada fungsi dari growth ratio, yaitu 1. Untuk menghitung kinerja perusahaan seperti persentase kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, kenaikan hutang, maupun kenaikan harga saham. Yang kedua, untuk melihat histori kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk membandingkan kinerja antar perusahaan mana yang terbaik yang biasanya dibandingkan dalam satu sektor. Selanjutnya ada rumus growth ratio. Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Rumus dari growth ratio yaitu growth rate sama dengan present dikurang past dibagi dengan past dikali dengan 100. Present yaitu nilai atau harga saat ini atau yang sudah diperbaharui. Past yaitu nilai atau harga di masa lalu. Pada slide ini terdapat laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk untuk melihat angka dari laba yang terdapat pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia yang akan digunakan untuk mencari pertumbuhan laba bersih. Selanjutnya yaitu cara menghitung growth ratio atau rasio pertumbuhan. Sebagai contoh, perusahaan mempunyai data penjualan sebagai berikut. Hitunglah pertumbuhan tahunannya. Penjualan tahun 2019 yaitu
Rp42.922.563. Penjualan tahun 2020 yaitu Rp42.972.474. Maka perhitungannya sama dengan grow rate sama dengan present dikurang pas dibagi dengan pas dikali dengan 100, yaitu Rp42.972.474 dikurang dengan Rp42.922.563 dibagi dengan Rp49.922.563 dikali dengan 100 sama dengan Rp49.911 dibagi dengan Rp49.922.563 dikali dengan 100, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,001628 dikali dengan 100 sama dengan 0,11628 atau 0,116%. Pada slide ini terdapat laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk untuk melihat angka dari laba yang terdapat pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia yang akan digunakan untuk mencari pertumbuhan laba bersih. Selanjutnya yaitu pertumbuhan laba bersih. Pertumbuhan laba bersih menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan. Contoh sebagai berikut. PT Unilever Indonesia laba pada tahun 2019 sama dengan Rp7.392.837. Laba pada tahun 2020 sama dengan Rp7.163.536. Perhitungannya yaitu rumus pertumbuhan laba bersih sama dengan laba bersih tahun T dikurang dengan laba bersih tahun T-1 dibagi dengan laba bersih tahun T-1 sama dengan Rp7.163.536 dikurang dengan Rp7.392.837 dibagi dengan Rp7.392.837 sama dengan minus Rp229.301 dibagi dengan Rp7.392.837 sama dengan minus 0,0310166. Selanjutnya yaitu Market Based Ratio PT Unilever Indonesia periode 2020. Market Based Ratio. Rasio ini adalah rasio yang sering dipergunakan di pasar modal. Rasio ini menggambarkan kondisi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. Indikator ini biasanya dipakai investor untuk mengukur tingkat ketertarikan terhadap harga saham tertentu. Rasio ini menunjukkan perbandingan harga saham di pasar dengan nilai buku saham tersebut yang digambarkan di neraca. 1. Price earning ratio sama dengan harga pasar saham dibagi dengan laba bersih. Kita dapatkan hasilnya 38,03 kali. Yang kedua, market to book value ratio sama dengan nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku. Kita dapatkan hasilnya 53,62 kali. Kita menggunakan nilai earning per share atau laba bersih per saham sebesar Rp194. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pendapatan per saham. Pertumbuhan pendapatan per saham menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh pendapatan atau laba per lembar saham dibandingkan dengan total laba per saham secara keseluruhan. Contoh sebagai berikut. PT Unilever Indonesia laba per saham pada tahun 2019 sama dengan 194. Laba per saham pada tahun 2020 sama dengan 188. Perhitungannya yaitu rumus pertumbuhan pendapatan per saham sama dengan laba per saham tahun T dikurang dengan laba per saham tahun T-1 dibagi dengan laba per saham tahun T-1 sama dengan 188 dikurang dengan 194 dibagi dengan 194 sama dengan minus 6 dibagi dengan 194 didapatkan hasilnya sama dengan minus 0,030927835. Selanjutnya yaitu rasio produktivitas. Artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa barang maupun jasa. Dalam produksi, produktivitas merupakan suatu pengukuran di mana produksi menggunakan sumber-sumber dayanya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dengan kata lain, produktivitas merupakan rasio atau perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakannya.
Sekian penjelasan dari kami mengenai analisis rasio PT Unilever Indonesia tahun 2020. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.